Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padmawati dari program S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sistem informasi yang berjalan pada gerai es teh Poci, salah satu franchise minuman teh terbesar di Indonesia. Mulai dari transaksi, produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan. Di akhir, saya juga akan memaparkan konsep dashboard visualisasi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional gerai. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah agenda presentasi saya hari ini. Dimulai dari gambaran model bisnis es teh Poci secara umum, kemudian masuk ke diagram sistem informasi yang sudah berjalan. Setelah itu, kita bedah satu persatu 4 proses bisnis utamanya, yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Di bagian akhir, saya akan menyampaikan rencana dashboard visual sebagai keluaran sistem sekaligus menjelaskan keunggulan metode visualisasi yang diusulkan berdasarkan referensi jurnal ilmiah. Langsung saja kita mulai dari poin yang pertama. Es teh Poci adalah brand franchise minuman teh kekinian asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 2018. Brand ini menjadi fenomena karena berhasil menghadirkan minuman berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp7.000 hingga Rp15.000 per cup. Model bisnisnya berbasis franchise, artinya siapapun bisa membuka gerai dengan membeli lisensi dari pusat. Hingga saat ini sudah ada ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat dari perspektif bisnis model kanvas, di sisi kanan, value proposition-nya jelas. Minuman berkualitas, cepat saji, harga merakyat, target pelanggannya adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Saluran distribusinya sudah multi-platform. Selain walk-in langsung, gerai ini juga tersedia di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Inilah fondasi bisnis yang akan kita telusuri sistem informasinya. Sekarang kita masuk ke diagram cara kerja sistem informasi es teh Poci. Secara garis besar, sistemnya mengikuti model klasik, yaitu input, proses, output, dan feedback. Input meliputi data pemesanan dari pelanggan, data permintaan bahan baku, dan data penjualan harian. Proses mencangkup 3 aktivitas utama, yaitu produksi minuman, transaksi dengan pelanggan, dan distribusi pesanan. Selanjutnya output. Yang dihasilkan adalah minuman jadi yang disajikan ke pelanggan, struk atau invoice transaksi, serta laporan operasional untuk manajemen. Dan feedback-nya yaitu evaluasi kualitas produk dan sistem yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Di bawahnya ada 4 subsistem yang saling terintegrasi, yaitu sistem OS atau kasir untuk transaksi, sistem inventory atau manajemen stok, sistem produksi untuk SOP pembuatan minuman, dan sistem CRM untuk manajemen hubungan pelanggan. Semua subsistem ini terhubung dalam satu database terpusat. Inilah yang membuat informasi bisa mengalir real-time dari satu proses ke proses lainnya. Selanjutnya adalah proses transaksi. Proses pertama adalah transaksi dengan pelanggan, yaitu langkah pertama pelanggan datang langsung ke gerai atau melakukan order melalui platform digital seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Langkah kedua yaitu pelanggan memilih menu yang tersedia, lalu kasir membantu jika ada pertanyaan. Langkah ketiga, pesanan diinput ke sistem POS atau point of sale. Disinilah data mulai direkam secara digital seperti produk apa, berapa jumlahnya, jam berapa, dan oleh kasir siapa.
Selanjutnya langkah keempat yaitu pelanggan melakukan pembayaran. Bisa tunai, bisa kris, atau melalui dompet digital seperti GoPay dan OVO. Selanjutnya langkah kelima yaitu sistem memproses konfirmasi dan mencetak atau mengirimkan struk kepada pelanggan. Secara bersamaan, stok bahan baku langsung terupdate otomatis di sistem inventory. Jadi, satu transaksi saja sudah menggerakkan dua sistem sekaligus, yaitu POS dan inventory. Itulah kekuatan integrasi sistem informasi. Adalah proses kedua, yaitu produksi setelah pesanan masuk. Pertama, penerimaan bahan baku seperti teh, gula, susu, es batu, dan berbagai topping, dan langsung dicatat ke sistem inventory agar stok selalu terpantau. Kedua, dilakukan quality check. Bahan yang masuk diperiksa kualitas dan kesegarannya sebelum diproses. Ketiga, proses pembuatan. Teh diseduh, dicampur, dan ditambah topping sesuai SOP yang ditetapkan oleh kantor pusat Poci. Keempat, packaging dan labeling. Minuman dimasukkan ke cup, diberi label, dan ditutup dengan mesin press lalu ditempel stiker logo es teh Poci. Kelima, penyajian. Diserahkannya ke pelanggan sesuai urutan antrian dan status order di sistem POS diperbaharui. SOP baku dari franchise. Waktu produksi 2-3 menit per cup, kapasitas hingga 200 cup per hari. Dan di panel kanan dapat dilihat bahwa sistem inventory bekerja di belakang layar, memantau stok secara real-time, dan memberikan alert jika stok mendekati batas minimum. Ketiga adalah distribusi. Di level pertama, supplier pusat menyediakan bahan baku utama, terutama teh, dan mendistribusikannya ke distributor franchise, yaitu kantor pusat Poci. Dari kantor pusat, bahan baku diteruskan ke masing-masing gerai di seluruh Indonesia. Setiap gerai inilah yang menjadi titik penjualan langsung atau point of sale. Dari gerai, produk jadi didistribusikan ke pelanggan melalui 4 jalur. Yang pertama, walk-in langsung, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, serta bulk order atau catering. Yang menarik secara sistem informasi adalah setiap pesanan yang masuk dari platform digital langsung terintegrasi ke sistem POS gerai secara otomatis. Owner bisa memantau status semua pesanan dalam satu dashboard tanpa perlu cek satu persatu platform secara manual. Inilah efisiensi distribusi yang didukung sistem informasi. Keempat dan terakhir adalah layanan konsumen atau customer service. Ini sering diabaikan dalam sistem informasi, padahal ini yang paling bersentuhan langsung dengan kepuasan pelanggan. ST Poci memiliki 4 pilar layanan konsumen. Pertama, layanan di gerai, sambutan yang ramah, transparansi waktu tunggu, dan area tunggu yang nyaman. Kedua, layanan digital. Pelanggan bisa order via WhatsApp, menerima notifikasi status pesanan, hingga memberikan rating dan ulasan produk. Ketiga, penanganan komplain. Laporan masalah bisa disampaikan melalui aplikasi dengan SLA respon kurang dari 24 jam. Jika produk cacat, ada mekanisme penggantian. Jika tidak terselesaikan di level gerai, bisa dieskalasi ke franchisor. Keempat, program loyalitas. Sistem poin per transaksi, diskon untuk member tetap, serta voucher ulang tahun hingga notifikasi promo yang bersifat personal berdasarkan riwayat pembelian. Semua data layanan ini terekam dalam sistem CRM dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, rencana visualisasi informasi atau dashboard manajerial.
Ide utamanya adalah semua data dari keempat proses yang sudah kita bahas, transaksi, produksi, distribusi, dan layanan, dikumpulkan dan ditampilkan dalam satu layar dashboard. Di bagian atas ada 4 KPU utama yang bisa dipantau secara real-time. Omset hari ini, total transaksi atau jumlah cup terjual, produk terlaris, dan peringatan stok kritis. Di sisi kiri bawah, ada grafik batang penjualan 7 hari terakhir. Owner bisa langsung melihat hari mana yang paling ramai dan hari mana yang perlu strategi khusus. Di contoh ini, Sabtu adalah hari dengan penjualan tertinggi. Selanjutnya, di sisi kanan bawah, ada diagram komposisi penjualan per produk. Es teh original mendominasi 38%, disusul es teh varian buah 25%, es teh varian susu 20%, dan yang lainnya 17%. Dashboard seperti ini memungkinkan owner membuat keputusan bisnis hanya dalam hitungan detik tanpa membuka banyak laporan terpisah. Kenapa visualisasi dashboard dipilih sebagai metode pelaporan? Saya mengacu pada karya Stephen Feld tahun 2013, Information Dashboard Design, Displaying Data for at-a-Glance Monitoring, sebuah referensi klasik dalam dunia bisnis intelligence yang sangat relevan dengan konteks bisnis gerai seperti Es Teh Poci. Ada 6 keunggulan utama yang ingin saya garis bawahi. 1. Real-time decision making. Dengan dashboard live, owner tidak perlu menunggu laporan harian untuk mengambil keputusan. Yang kedua, reduksi human error. Laporan otomatis menggantikan pencatatan manual yang menurut Feld dapat mengurangi kesalahan data hingga 80%. Ketiga, visibilitas KPI instan. Semua indikator penting tampil dalam satu layar, tidak perlu membuka spreadsheet, tidak perlu membuka banyak aplikasi. Yang keempat, manajemen stok proaktif. Sistem memberikan alert otomatis sebelum bahan habis, bukan setelah habis. Yang kelima, analisis tren produk. Data historis membantu owner untuk mengetahui tren penjualan dan pola permintaan. Misalnya, apakah permintaan meningkat saat akhir pekan atau musim panas? Keenam, skalabilitas multigerai, yaitu ketika pemilik sudah punya 2 atau 3 gerai, satu dashboard bisa memantau semuanya sekaligus dari satu platform terpusat. Inilah alasan mengapa visualisasi dashboard adalah pilihan yang tepat dan berbasis ilmu untuk model bisnis seperti Es Teh Poci. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, model bisnis franchise Es Teh Poci telah didukung sistem informasi yang bekerja end-to-end dari hulu ke hilir. Yang kedua, keempat proses bisnis utama yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen semuanya telah tergilitasi dan saling terintegrasi. Yang ketiga, rencana dashboard visual yang diusulkan dapat menjadi alat pengambilan keputusan berbasis data, atau yang kita kenal sebagai data-driven decision making. Yang keempat, dengan sistem terintegrasi, kesalahan operasional bisa diminimalkan, efisiensi meningkat, dan owner bisa fokus pada pertumbuhan bisnis. Demikian presentasi saya mengenai sistem informasi gerai Es Teh Poci. Semoga bermanfaat dan menjadi gambaran nyata bagaimana sistem informasi bekerja dalam bisnis sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.